Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa berjumpa di tempat yang mulia ini. Dan pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz Halub, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kemudahan pada hidup beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan memulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya akan ada pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ilham. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Itulah sama-sama kita dengarkan suara yang sangat merdu. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, Kultum, kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, hingga nikmat itu kita dapat syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabiin dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Ustaz Dahlub, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan walafiat dan diberi ketabahan untuk membimbing kita semua. Tak lupa teman-teman, mudah-mudahan kita semangat untuk menuntut ilmunya dan diberi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja saya akan sedikit menyampaikan membawakan kultum. Berhati-hatilah perusak amal selain kekufuran. Tidak semua amal baik berakhir dengan pahala, sebab yang terpenting bukan hanya mengerjakan amal, melainkan menjaga agar amal itu tidak rusak dan gugur pahalanya. Sayangnya, begitu banyak hal yang dapat merusak amal hingga tak terhitung jumlahnya. Contoh paling berbahaya adalah riya. Meski tersembunyi dan samar, ia tetap bisa membatalkan amal. Amal yang tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertolak. Begitu pula dengan sikap membanggakan amal dalam hati atau mengungkit-ungkit sedekah, bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Semua itu bisa menghapus pahala amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti penerima. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada dosa-dosa yang bisa menghapus pahala, padahal mereka merasa sudah beramal baik. Contohnya, Allah melarang para sahabat meninggikan suara mereka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar amal mereka tidak batal. Padahal itu bukanlah kekufuran, melainkan bentuk ketidaksopanan yang bisa menghapus amal, dan pelakunya bisa jadi tidak sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maluhum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus dengan kamu tidak menyadari. Surat Al-Hujurat ayat 2. Kalau meninggikan suara saja bisa membatalkan amal, bagaimana lagi dengan orang yang lebih mengutamakan pendapat manusia daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah ini juga bisa merusak amal tanpa ia sadari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai menghapus amal, Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 553. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata kepada Zaid bin Arqam yang melakukan jual beli inah yang di dalamnya mengandung unsur riba qard. Innahu
innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba. Engkau telah membatalkan jihadmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika engkau bertobat. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Padahal jual beli inah bukan kekufuran, tapi bentuk maksiat yang bisa menghapus amal. Apakah pahala amal kembali jika kita bertobat? Jika amal itu sejak awal dikerjakan bukan karena Allah, maka tobat tidak bisa menjadikannya berpahala. Tobatnya hanya menghapus dosa, tapi amal itu tetap tidak berpahala dan tidak memberi manfaat, tapi juga tidak menimbulkan dosa. Namun jika amal itu awalnya ikhlas karena Allah, lalu seseorang tergelincir dalam riya atau ujub setelahnya, namun ia segera bertobat dan menyesal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, pahala amal itu kembali setelah tobat, dan yang kedua, amal itu tetap gugur, tapi orang itu bisa memulai lagi amal barunya. Perbedaan ini mirip dengan perbedaan pendapat ulama. Apakah murtad langsung menghapus seluruh amal atau hanya terhapus jika meninggalkan dalam keadaan murtad? Jika amal hanya gugur dengan kematian dan kekufuran, maka kembali ke Islam membuat pahala amalnya kembali. Demikian pula orang yang berbuat maksiat setelah beramal baik lalu bertobat, apakah pahala amalnya kembali? Jawabannya tergantung pada kadar dan kualitas tobatnya. Antara amal, dosa, dan tobat, hakikatnya dosa adalah penyakit hati. Sebagaimana tubuh pun bisa sakit, seperti halnya tubuh yang sakit bisa pulih dan bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Hati yang bertobat dengan tulus bisa kembali lebih kuat dan lebih bersih dari sebelumnya. Demikianlah kondisi seseorang hamba setelah bertobat. Yang pertama, ada yang amalnya tidak kembali karena lemahnya tobat, dan yang kedua, ada yang kembali seperti semula, dan terakhir, ada pula yang menjadi lebih baik karena tobatnya sungguh-sungguh. Yang paling penting, kita harus belajar mengenali hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa yang paling penting kita harus belajar mengenali hal-hal yang bisa merusak amal, menjauhinya, dan segera bertobat ketika tergelincir. Karena tobat yang tulus akan menghapus dosa-dosa dan bahkan bisa mengembalikan pahala amal yang sempat gugur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu yang sama-sama kita dengarkan. Pesannya, janganlah kita beribadah karena hanya ingin dilihat sama orang lain atau disebut riya. Jangan kita ngaji karena mau dilihat orang lain. Jangan kita bersedekah karena mau dilihat sama orang lain atau sejenisnya. Kita beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Mungkin itu saja kesimpulan pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.